Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Citas, kembali lagi bersama saya Aang Karisma. Berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Kawan-kawan Citas, kali ini kita akan berbagi cerita tentang Selayang Pandang, madrasah tercinta kita. Tempat kita menyalami cerita dan perjalanan pendidikan yang menginspirasi. Hari ini kami menghadirkan sosok yang sangat istimewa di tengah-tengah kita. Sosok yang sederhana, sosok yang tangguh, visioner, tentunya sangat inspiratif. Selamat datang kembali di podcast Pak Sis. Pagi hari ini Pak Sis, kita akan berbicara tentang sejarah bagaimana MI Citra ini dibangun Pak Sis. Pak Sis, sebelum saya menanyakan banyak hal tentang progres bagaimana sejarah cerita ini, saya mau menanyakan kabar Pak Sis dulu. Bagaimana kabarnya Pak Sis? Alhamdulillah Pak Ang, sehat selalu. Alhamdulillah. Inilah Pak Sis dimanapun berada selalu menampakkan wajah ceria dan sehat. Dan semoga Pak Sis sekeluarga diberikan kesehatan, amin, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin Pak Ang. Oke Pak Sis, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak Sis. Siap Pak Ang. Jadi alhamdulillah Pak Sis, kemarin kita pada tanggal 5 Juni 2025 madrasah kita sudah berusia 13 tahun. Iya. 13 tahun berdiri. Mungkin Pak Sis, dari kawan Citas tidak ada yang tahu atau belum tahu bagaimana proses berdirinya MI Citra Taman Siswa. Pak Sis mungkin bisa menceritakan bagaimana awal mula kok sampai Pak Sis punya cita-cita atau keinginan untuk mendirikan madrasah ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Sis? Terima kasih Pak Ang. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak Ang ceritanya. Pak Sis ini bukan orang miliarder, bukan orang yang punya uang banyak. Tapi Pak Sis ini alhamdulillah diberi Allah sebuah kekuatan, kemauan yang tinggi. Pak Sis ini orang yang berlatar belakang hobinya pramuka. Sama dengan saya Pak Sis. Dan waktu juga SD. Ya, dan juga Pak Sis ini diberi Allah kemampuan berbasic bahasa Inggris. Nah, di tahun di tahun 1996 Pak Sis itu mendirikan kursus siswa college, kursus bahasa Inggris, bukan siswa kolek Pak, kolek bukan ya. Nah, alhamdulillah di perjalanan tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 itu Allah memberikan rezeki yang banyak sekali, sehingga Pak Sis diberi Allah rezeki bisa memberi lahan seluas kurang lebih 600 meter Pak, di Beringkang ini dengan harga 70 juta Pak. Nah, waktu itu motivasi lain ya hanya untuk kursus Pak, bukan untuk madrasah. Alhamdulillah di tahun 2009 saya mendapat rezeki beasiswa S2 di Malang. Nah, sejak menempuh S2 di Malang itulah, karena saya mengenal pendidikan bagus di Malang, saya mengumpulkan keluarga saya mengatakan ke anak-anak saya, ke istri saya menyampaikan, istriku, anak-anakku, bagaimana kalau lahan yang diberikan Allah di Beringkang itu tidak kita bangun untuk kursus tapi untuk madrasah. Bagaimana menurut PN semua? Alhamdulillah Bang, istri tercinta, anak-anak itu mendukung. Tidak apa-apa Pak, nek memangnya PN untuk pendidikan. Alhamdulillah
Di tahun 2010 saya mulai membangun dan alhamdulillah tahun 2011 saya lulus S2 bahasa Inggris, Pak. Kemudian tahun 2012 lahan yang di Beringkang itu selesai tapi belum sempurna. Siap. Belum sempurna. Tapi alhamdulillah dengan tekad yang tinggi, dengan berdoa kepada Allah, saya mulai Bismillah, saya mulai pendidikan madrasah ibtidaiyah. Sampean tahu, Bang? Nggih, Pak Sis. Masya Allah. Mulai membuka M itu muridnya hanya 4. Hah? Hanya 4, Bang. Tapi itu tidak membuat Pak Sis untuk menyerah ya? Tidak. Dan saya yakinkan kepada para guru, Masya Allah, kita tetap berjuang bahwa dengan 4 siswa Allah akan memberikan lebih banyak murid lagi. Alhamdulillah kita berjuang. Nah, dari situlah kita tetap bersemangat. Itulah kawan Citas, bukan seberapa banyak murid yang hadir, tapi seberapa besar semangat perjuangan kita di dunia pendidikan. Dengan perjuangan itu maka Allah akan membukakan jalan ke depannya. Oke, Pak Sis, untuk yang selanjutnya, Pak Sis. Pak, ya. Ini yang agak gimana, Pak Sis ya? Kok bisa? Latar belakang apa, Pak Sis? Kok sampai Pak Sis memutuskan untuk mendirikan sebuah madrasah? Motivasinya apa, Pak Sis? Ya, yang itu, Bang. Saya masih ingat betul pesan Romo Yai saya, bahwa orang itu kalau diciptakan Allah mau berjuang untuk memperjuangkan ilmunya Allah, agamanya Allah di bidang pendidikan, iku sak-api-api menungso. Nah, dari sinilah saya bersemangat bahwa kalau kita mau berjuang dalam menegakkan ilmunya Allah, dalam memperjuangkan ilmunya Allah, utamanya agamanya Allah, Allah pasti menuntun hati kita, Allah pasti membimbing hati kita memberi jalan yang terbaik. Itulah sehingga Pak Sis semangat, walaupun di tahun 2012 ketika saya membuka madrasah itu muridnya hanya 4, tidak ada masalah. Tapi dari 4 itulah Pak Sis menjadi berkali-kali lipat, dan semoga berkali-kali lipat itu menjadikan asbab ridhonya Allah turun. Amin. Oke, Pak Sis. Amin. Jadi dengan latar belakang Pak Sis yang pendidikan, membuka tempat kursus dan akhirnya membangun sebuah pendidikan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Sis, kita sudah mendengar bahwa nama itu ada doa, Pak Sis. Iya. Kenapa Pak Sis kok namanya ini Citra? Kok enggak namanya Madrasah Al-Insaniyah atau Madrasah Al-Mubarak gitu, Pak Sis? Gimana, Pak Sis? Kok namanya Citra itu gimana, Pak? Iya. Ini wangsit, Pak. Ini yang perlu saya pelajari dari Pak Sis. Kok bisa di tengah gempuran seperti ini nama Citra yang hadir? Iya. Gimana, Pak? Jadi gini, Bang. Waktu itu saya berpikiran begini, kalau saya memberi nama madrasah saya tidak unik, maka ini tidak akan menimbulkan sebuah pertanyaan di masyarakat. Jadi kita harus memberikan sebuah nuansa yang unik agar nanti masyarakat juga akan muncul, kok ono apa ya kok jenenge ngono, padahal iki nuansanya di madrasah. Jadi saya mengambil nama itu di citranya, Pak, karena citra itu identik dengan akhlak, identik dengan budi pekerti. Jadi walaupun tidak ada bahasa Islaminya, tapi masyarakat awam dengan harapan mereka memahami bahwa citra itu anak-anak yang sekolah di sana, guru-guru yang mengajar di sana, mereka betul-betul concern, mereka betul-betul peduli dengan akhlak mereka, peduli dengan budi pekerti mereka. Maksud saya Pak Sis begitu. Siap, Pak. Jadi
bukan soal namanya Islami atau tidak, Betul. tapi citra ini yang akan menggambarkan bagaimana citra teman-teman, citra anak didik kita yang membawa nilai-nilai keagamaan yang disampaikan melalui akhlaknya, Mas. Betul. Alhamdulillah. Betul. Keren ya, dengan bayangkan kawan-kawan Citas di gempuran Indonesia yang serba Islami, tapi Pak Asis dengan keberaniannya, dengan berbedanya memberi nama citra. Semoga citra kita ini selalu baik di dunia dan baik di akhirat, kawan-kawan. Amin. Oke Pak Asis. Amin. Semua perjuangan itu pasti ada kendalanya. Iya Pak. Setiap apapun yang kita bangun pasti ada sesuatu yang menghadangnya, Pak. Betul. Apa Pak Sis? Tantangan terbesar Pak Sis ketika membangun proses berdirinya madrasah ini, Pak Sis. Ya, terima kasih Pak Ang. Yeah. Jadi tentunya kita dalam membangun madrasah itu memang tidak mudah ya Pak Ang ya. Banyak cuitan-cuitan masyarakat yang mungkin tidak senang, kita juga tidak tahu. Tapi yang pertama, pondasi kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah pasti menolong usaha baik kita. Itu kita harus yakin. Kalau tidak yakin, Masya Allah, kita nanti akan mudah putus asa. Kita harus yakin. Makanya pertama apa yang kita perjuangkan itu kita harus yakin. Nah, kalau tidak yakin, nggih ngapunten, kita akan digosip orang, akan diomongkan orang, akan mudah menyerah. Yang kedua, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yakin tok nek mboten nanti usaha nggih ngapunten disangkana Allah ngenyek. Arek iki dolan. Dan masyarakat tidak percaya, Pak. Karena apa? Oh, dianggap orang kedabrus. Iya kan? Jadi kita ini harus berupaya tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini betul-betul berusaha, bukan hanya ngomong tok. Nah, usaha inilah akan dinilai oleh masyarakat. Oh, ternyata guru kepala itu tidak hanya ngomong, tapi betul-betul diwujudkan dalam bentuk programnya, dalam bentuk pelayanannya. Ini yang penting, Bang. Makanya sebagian dari bisnis itu berjalan, sebagian dari bisnis itu sukses karena pelayanannya. Nah, inilah yang harus kita nomor satukan, ya. Nah, baru yang terakhir kita pasrah, kita doakan kepada Allah. Karena apa? Kita tidak boleh sombong dengan apa-apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh lalai apa-apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama kita harus yakin. Yang kedua kita harus berusaha maksimal, dan yang kita harus berdoa kepada Allah. Nah, inilah tiga hal inilah yang harus kita lakukan agar Allah senantiasa menuntun hati kita, menuntun pikiran kita, agar kita tidak menjadi orang yang sombong dalam memperjuangkan ilmunya Allah. Gitu Pak. Walah, Masya Allah. Yakin kunci menuju kesuksesan, kuncinya harus izin istri, yakin, berusaha, dan pasrah kepada Allah. Betul Pak. Oke Pak Sis. Pak Sis kan sudah bercerita bagaimana latar belakang MI Citra dibangun, kenapa namanya sampai Citra. Nah, ini yang paling penting Pak Sis. Iya Pak. Visi dan misi, tujuannya itu apa Pak Sis kok membuat madrasah ini? Iya, jadi Bang, ya semua itu kita bangun dalam rangka agar manfaat Pak. Semua masyarakat, semua apa yang kita lakukan, apakah secara pribadi maupun ke keluarga, muaranya hanya satu. Semoga apa yang kita lakukan itu
agar manfaat dunia dan akhirat. Kan begitu ya Pak ya. Makanya kami punya misi menjadikan madrasah kita ini bermoral, berintelektual, yang berwawasan Islami. Jadi kami berharap Pak Ang, semoga warga madrasah yang ada di MI Citra Taman Siswa, apakah itu siswanya, apakah itu wali muridnya, apakah itu guru-gurunya, kami berharap dengan doa bersama, dengan sering berinteraksi bersama, kita semua menjadi orang-orang yang dituntun oleh Allah. Amin. Pikiran hatinya dan hatinya menjadi orang-orang yang punya moral. Punya moral Pak Imam. Ini Pak Ngapunten, ini yang penting ya. Tidak hanya punya moral, tapi juga punya kemampuan berpengetahuan yang tinggi, ya. Dan tentunya yang berwawasan Islami. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Itu Pak. Ya, jadi visinya bagaimana saya dilahirkan menjadi manfaat. Betul. Nah, ini salah satu proses Pak Sis untuk menjadi orang bermanfaat. Membuat sebuah madrasah agar menjadi anak-anak yang di sekolah di sini menjadi anak-anak yang bermanfaat. Amin. Ilmu-ilmu. Amin. Tentu Pak Sis, hidup itu kalau hanya ilmu agama tok tanpa belajar ilmu liane kan yo agak bingung Pak Sis. Nah, ini yang perlu kita korek kembali Pak Sis. Iya Pak. Mungkin kawan Citas ingin mengetahui apa sih yang menjadi ciri khas MI Citra ini. Apa program unggulan yang diberikan Pak Sis kepada khalayak umum terhadap MI Citra ini? Apa programnya Pak Sis? Sebenarnya banyak Pak Aang, program-program MI Citra dalam membentuk karakter anak ya Pak ya. Karena mohon maaf Pak, sekolah ini dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh masyarakat. Itu sebenarnya dalam rangka satu, bagaimana anak-anak ini punya karakter. Yang pertama, yang kedua, bagaimana anak-anak ini punya pengetahuan, kan begitu Pak ya. Nah, yang harus dipahami oleh masyarakat yang paling penting menurut saya, ini bagaimana anak mendapatkan sebuah keterampilan, apakah itu keterampilan berkarakter maupun keterampilan berpengetahuan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para wali murid dan masyarakat. Nah, MI Citra ini mencoba menawarkan program-program yang mengarah ke karakter. Di antaranya satu, kalau pagi itu anak-anak diberikan diajak sholat duha. Yang kedua, anak-anak diberikan meditasi, diajak meditasi, kemudian diberikan nasihat-nasihat yang dengan tujuan agar anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan yang bagus dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu. Nah, dengan meditasi inilah alam sadar anak-anak itu bisa terbangun dengan baik, sehingga karakternya pun juga bisa berubah dengan baik. Di antaranya itu Pak. Siap Pak Sis. Jadi Pak Sis ini dengan hadirnya madrasah ini kepingin bagaimana anak-anak yang hadir, yang sekolah di sini memiliki karakter yang baik. Betul. Bagaimana karakter itu dibangun menjadi baik, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan. Saya pribadi juga penasaran ini Pak Sis. Pak. Tidak mungkin seseorang menitipkan anaknya di madrasah ini dengan begitu saja. Nah, bagaimana Pak Sis keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap madrasah Citra ini Mas? Alhamdulillah selama ini masyarakat bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Contoh, alhamdulillah semua wali murid itu sangat-sangat aware, sangat sadar dengan
beberapa kegiatan yang kita tawarkan lewat program kegiatan madrasah. Contoh, wali murid kita ini sangat loman, Bang. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada ini santunan anak yatim, ya Allah, wali murid kita ini sangat-sangat loman. Ya. Kemudian kalau ada kegiatan Jumat Legi, mereka itu berbagi, berdoa bersama, berbagi sesama teman, luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa wali murid kita itu sangat-sangat bagus mendukung program-program madrasah. Pak Sis, itu kan panjang Pak Sis ya? Iya. Sudah 13 tahun perjalanan MI Citra ini. Mulai dari muridnya cuma 4, sampai sekarang alhamdulillah tabarakallah sudah menjadi 450 siswa. Bagaimana perasaan Pak Sis? Apa dulu sampai kepikiran, ya Allah kok sampai dua murid sak mene akeh? Bagaimana perasaan Pak Sis atau tanggapan Pak Sis terkait itu? Masya Allah, Bang. Kula niki ya di luar dugaan. Ternyata Allah memberikan karunia yang luar biasa. Yang asalnya tahun 2012 kita hanya diberikan 4 murid, sekarang ini kita diberikan 450 lebih. Gurunya hanya 4, sekarang sudah 36. Ini sebuah apa ya Pak Bang, rasa terima kasih yang luar biasa. Cuman PR-nya ini Bang, si durung iso gaji banyak ini. Insya Allah, insya Allah nanti dengan lomanya para wali murid, insya Allah nanti semoga perjuangan guru-guru ini lebih bagus, lebih maksimal, dan gajian yo tambah banyak Pak. Amin ya Allah. Semoga teman-teman juga begitu, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Karena perjuangan mendidik anak-anak kita. Siapa yang menyangka MI Citra akan sebesar ini ya kan? Kuncinya apa? Satu, yakin. Tadi Pak Sis menyampaikan yakin dan jangan lupa niat yang baik. Amin. Ketika niat, yakin dan berusaha, insya Allah akan membukakan jalan. Tapi semakin besar muridnya, semakin besar tanggung jawab kita. Maka insya Allah Pak Sis akan selalu memberikan program-program yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah ini Pak. Apa Pak Sis? Dalam waktu kita punya rencana, tapi Allah nanti yang menentukan ya. Insya Allah nanti kita akan coba membuka layanan baru. Mungkin kita akan bangun sebuah sekolah yang lebih bagus untuk anak-anak kita. Semoga dengan bantuan wali murid, dukungan para guru, kita akan coba bikin kelas-kelas unggulan yang bagus, kelas-kelas representatif. Mungkin kita namakan sebagai kelas apa ya, kelas alam atau apa gitu. Pokoknya nanti kami minta dibimbing oleh para wali murid agar nanti sekolahan kita lebih maju dan lebih manfaat. Amin ya Allah. Jadi cita-cita itu tidak boleh berhenti, kawan-kawan. Betul. Ketika cita-citamu sudah merasa berhasil, tingkatkan cita-citamu lagi. Ini Pak Sis sedang punya cita-cita besar, yaitu membangun sekolah alam. Bagaimana anak-anak didik kita ini selain sekolahnya berkarakter agami, dia juga cinta terhadap alam. Amin. Yang terakhir Pak Sis, Pak. Pasti Pak Sis itu dalam hati paling dalam. Semakin banyaknya murid, maka akan merasa ini tanggung jawabnya semakin besar. Dan juga pasti murid-murid juga berharap kepada madrasah ini agar memberikan pelayanan yang baik, program yang baik. Yang terakhir ini Pak Sis, pesan untuk anak-anak MI Citra Tamasiswa, pesan untuk siswa-siswi MI Citra Tamasiswa yang sedang belajar di sini maupun yang sudah menjadi alumni Pak Sis. Ada pesan-pesannya Pak Sis? Tentu Bang. Pesan saya kepada semua anak-anak
belajar itu bukan untuk sekolah. Belajar itu untuk hidup. Ini tolong anak-anak tancapkan di hatinya anak-anak. Jadi kalau kita belajar untuk sekolah, itu tidak perlu ke sekolah, tapi kita cukup belajar di rumah. Tapi karena kita belajar untuk hidup, kita harus ke sekolah. Satu, mencari teman. Dua, berkomunikasi dengan teman. Ketiga, kita mencari pengalaman dengan Bapak Ibu guru. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, ini tentunya dengan Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu tolong dibimbing, didampingi anak-anak di rumah. Tolong, anak-anak kita adalah anak-anak yang punya masa depan. Dalam mencapai masa depannya, mereka tidak bisa mendapatkan masa depannya sendiri. Mereka perlu dibimbing, mereka perlu dituntun, mereka perlu diarahkan. Bagi Bapak Ibu guru, anak-anak kita belajar tidak hanya butuh teori, tapi mereka butuh pengalaman, butuh kenyataan. Jadi tolong dibina, diberikan semacam praktek hidup agar mereka banyak mengalami, tidak banyak mendengar, tidak banyak melihat. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita akan banyak merespon, banyak melakukan, sehingga anak-anak kita mendapatkan ilmunya dengan nyata dan mempraktekannya dengan benar. Alhamdulillah. Paling akhir, anak-anak, jadilah anak-anak yang bermanfaat untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu, dan yang paling penting untuk orang lain, sesuai dengan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Ngaten nggih Bang, nggih. Sapi-api menungso iku nak wong sing iso bermanfaat kanggo menungso liyane. Alhamdulillah. Itulah pesan Pak Sis. Dengan belajar kamu tahu. Dengan belajar kamu bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, dan belajar dimanapun bisa dilakukan. Alhamdulillah kawan Citas. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Siswa Yusbido. Apa yang beliau sampaikan hari ini bukan hanya tentang kisah membangun sebuah madrasah, tetapi juga tentang kisah perjuangan, kisah ketekunan yang dilandasi oleh kecintaannya yang tulus terhadap pendidikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Sis. Semoga Pak Sis selalu diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mendampingi citra ini sampai di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.